Baik pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan, dan kita masih bersama Dr. Firman di sini. Kita masih membahas tentang wasir tadi, Dok ya. Kalau misalnya seseorang terkena wasir begitu, Dok, lalu lama sekali dia tidak berobat dan lain sebagainya, apakah muncul komplikasi nantinya, Dok? Dan kalau ada komplikasi yang seperti apa, Dok? Ya, jadi gini, hemoroid itu nggak mungkin muncul tiba-tiba grade 4. Ya kan? Okay. Nah, nggak mungkin tiba-tiba strangulasi. Pasti dia munculnya perlahan. Dia berangkat dari grade 1, grade 2, grade 3. Dari mulai keluhan BAB berdarah, ada benjolan keluar masuk, benjolan dimasukkan dengan tangan, sampai strangulasi. Itu pasti ada. Jadi kalau Mbak tanya komplikasinya adalah, ya tadi terjadi strangulasi. Nah, kalau terjadi strangulasi, dia akan terjepit, nyeri sekali, dan itu ya sebelum kita operasi ya pasti kita akan perbaikan dulu, kita kurangin dulu bengkaknya, ya kan. Kemudian nanti baru dikasih obat-obatan supaya menurunkan grade-nya, baru kita lakukan tindakan, gitu. Jadi kalau sudah terjadi komplikasinya bisa dari tadi kan berdarahnya bisa dari sedikit sampai berdarahnya bisa sampai banyak. Bahkan kemarin saya baru dapat pasien dengan hemoroid itu HB-nya sampai 5. Padahal normalnya 10, di atas 10 lah ya, 12 gitu. Cuman kemarin saya dapat HB-nya sampai 5 karena saking banyaknya perdarahan. Dia sudah strangulasi. Maksudnya ya itulah komplikasi yang bisa terjadi. Kalau HB 5 ya bisa dibayangkan pasiennya lemas, pucat ya. Oke, berarti ini bisa menimbulkan anemia dong ya? Betul sekali. Walaupun misalkan darah yang keluar tadi hanya setetes begitu, lama-kelamaan? Betul. Jadi kan itu setetes tapi berjalan terus kan. Nah, itu yang bisa menyebabkan anemia. Oke, ini parah sekali nih. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Sebenarnya, Dok, wasir ini itu bisa nggak sih, Dok, hilang dengan sendirinya, Dok? Jadi gini, wasir itu kan dia pelebaran pembuluh darah dan pasti terjadi peradangan, ya kan. Nah, hilang dengan sendirinya itu dia bisa mengecil, ya, bisa mengecil artinya dia bisa ngempes. Tapi untuk hilang sama sekali dia nggak mungkin. Gitu. Jadi mungkin mungkin ada obat-obatan yang bisa mengurangi peradangan, mengempeskan, tapi pembuluh darahnya tetap akan seperti itu. Sama seperti varises yang di kaki. Ketika dia sudah stadium lanjut, dia sudah berkelok-kelok lebar, memang pembuluh darahnya isinya mungkin bisa berkurang, tapi pembuluh darahnya tetap segitu. Dan itu rapuh dan gampang sekali berdarah. Gitu. Aduh. Kalau untuk misalnya Dok, kita mengalami wasir tapi pada tahap awal aja dulu misalnya. Nah, yang harus dilakukan itu apa, Dok? Jadi gini, kalau tahap awal yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kita konsultasi dulu. Kita tahu betul apakah ini wasir atau bukan wasir. Gitu kan, kita harus membedakan apa ini wasir atau bukan wasir. Jadi kalau kita sudah tahu ini wasir, nanti penanganan di tahap awal untuk wasir itu tidak seperti zaman dulu lagi. Kalau dulu mungkin teman-teman atau mungkin Mbak pernah dengar kalau tahap awal diobatin dulu, nanti kalau sudah stadium lanjut baru dilakukan operasi. Mungkin seperti itu. Nah, kalau sekarang ini ada teknik lagi yang lain. Jadi pada tahap awal pun bahkan stadium 1 itu kita bisa lakukan tindakan. Tapi tindakannya tentu bukan yang non-operatif, ya kan. Nah, tindakannya adalah dengan menyuntikkan sklerotic agent dan dilakukan tigasi atau diikat dengan karet gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita datang pada stadium awal, justru angka kesakitan, nyerinya setelah operasi itu jauh lebih ringan gitu. Beberapa pasien yang kami kerjakan di Rumah Sakit Pertamina, sore kami kerjakan, besok pagi sudah bisa pulang dengan teknik yang tadi sklerotik terapi dan rubber band ligation. Oke, jadi itu tadi untuk meminimalisir rasa sakit tadi, Dok. Betul. Oke, baik. Oke, Dok, yang kita tahu tadi kan untuk tahap awalnya mungkin ada keluar darah ketika kita BAB dan mungkin ada rasa gatal juga, Dok ya. Setahu kita. Nah, lalu kapan, Dok, kita harus menemui dokter, Dok? Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa terapi atau penanganan dari hewasir itu kan bisa dilakukan sedini mungkin. Pada stadium 1 bahkan kita sudah bisa melakukan tindakan, ya kan. Nah, jadi kapan? Ya sesegera mungkin, karena pertama sesegera mungkin itu karena kita harus mengetahui dulu duduk permasalahannya apa yang menyebabkan BAB berdarah, nyeri pada saat BAB, atau tadi rasa gatal tadi. Jadi kita harus tahu dulu diagnosisnya apa sih, gitu kan. Nah, setelah kita tahu sudah diagnosisnya, baru nanti kita lakukan tindakan. Kalau untuk wasir sendiri, yang tadi saya jelaskan bahwa
dengan stadium 1 kita sudah bisa melakukan rubber band ligation dan skleroterapi gitu. Jadi tekniknya namanya mungkin di dunia di teman-teman kenal itu dengan teknik pila ya kan. Nah, itu tekniknya adalah rubber band ligation dan skleroterapi. Jadi disuntikan sklerotic agent, kemudian diikat. Nah, setelah diikat nanti dia akan lepas sendiri tuh wasirnya dalam waktu 4-7 hari dia bisa menghilang. Gitu. Teknik ini sebenarnya bukan yang tanpa rasa sakit sama sekali. Mereka tidak menyebutkan bahwa ini adalah pain free, ya, tapi dia adalah painless. Artinya ada nyeri tapi sedikit sekali dibandingkan kalau kita lakukan operasi yang harus hemoroidnya diambil, kemudian dipotong, kemudian dijahit gitu ya. Itu akan lebih sakit. Perawatannya juga lebih panjang kalau yang dioperasi. Kalau dioperasi kan dulu harus ada seat bath ya, maksudnya harus duduk direndam di air gitu, di antiseptik ya supaya mencegah infeksi karena kan daerah kotor. Kalau pada teknik yang pila ini atau sklerotik dan rubber band ligation ini tidak perlu. Jadi bisa langsung? Iya, aktivitas biasa aja. Seandainya memang ditemukan pada grade 1 atau grade 2 gitu. Oke, artinya ini kabar gembira dok ya untuk yang mungkin sudah mengalami nih, sudah terkena wasir, tapi takut untuk operasi. Ada tekniknya yang dari dokter sampaikan tadi. Oke, baik pemirsa, kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan.